proses interaksi sosial. Dengan bahasa, manusia bisa menyampaikan ide, gagasan, dan perasaan. Komunikasi akan berhasil jika kedua pihak memahami bahasa yang digunakan. Salah satu bahasa yang sangat penting saat ini adalah bahasa Inggris. Bahasa ini menjadi bahasa internasional dan digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, perdagangan, serta komunikasi global. Bahkan, beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Selandia bahkan telah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Dalam dunia pendidikan, bahasa Inggris juga memiliki peran besar. Untuk menguasai bahasa ini, siswa harus mempelajari 4 keterampilan utama, yaitu listening, keterampilan pertama yang dikuasai sejak bayi, speaking, penting agar bisa berkomunikasi secara aktif, reading, untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, writing, keterampilan terakhir sebagai bentuk produk bahasa. Namun, kenyataan masih banyak siswa terutama di jenjang SMP yang mengalami kesulitan dalam menulis, khususnya saat membuat leksikon. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah dalam penggunaan simple past tense, yaitu kata kerja bentuk kedua, serta kesalahan dalam penulisan adjektif atau kata sifat. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya latihan, pemahaman grammar yang belum kuat, dan kesulitan dalam mengembangkan ide secara tertulis. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ayu Wiranti. Untuk mengatasi masalah yang sudah dijelaskan tadi, dibutuhkan solusi dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan mengadakan pembelajaran menulis yang lebih terstruktur dan latihan secara intensif. Guru juga harus mengajarkan tidak hanya teori, tetapi juga penerapannya secara nyata dalam konteks menulis. Guru berperan sangat penting. Ia harus profesional, memahami teknik mengajar dan yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa, serta tahu latar belakang dan kebutuhan siswa. Sementara itu, siswa juga harus memiliki kesadaran, persiapan, kesediaan untuk belajar. Jika pembelajaran dilakukan secara rutin dan didukung fasilitas yang memadai, kemampuan terhadap Inggris siswa akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, siswa penulis merancang sebuah penelitian yang bertujuan untuk membantu dalam keterampilan menulis, khususnya dalam menulis teks record. Penelitian ini diberi judul penggunaan kata kerja simple past tense dan adjektif dalam penulisan teks record. Dari latar belakang dari identifikasi masalah dirumuskan 2 pertanyaan utama dalam penelitian. Yang pertama, ada pertanyaan bagaimana penggunaan simple past tense dalam penulisan teks record oleh siswa SMP negeri di Jakarta Pusat, dan yang kedua ada pertanyaan tentang bagaimana penggunaan kata kerja teruntuk kedua adjektif dalam penulisan teks record oleh siswa SMP negeri di Jakarta. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Tentang metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleok 2017 halaman 4 mendefinisikan morfologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati lebih lanjut. Moleok 2017 halaman 11 mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipakai karena komponen gramatikal dan maknanya dalam karangan siswa dibuat sebagaimana yang dikatakan Cohen, Lawrence, dan Morrison dalam Moleok 2017 halaman 219. One of the characteristic paradigm of qualitative is human actively construct the one meaning of situation. John Lawrence Morrison mengatakan bahwa salah satu ciri dari kualitatif adalah manusia secara aktif membentuk maknanya sendiri dari situasi yang ada. Karena objek dari penelitian ini adalah hasil tulisan siswa dan penelitian terhadap bahasa sebagai besar menggunakan pendekatan kualitatif, dan manusia menjadi instrumen utamanya. Itulah mengapa pendekatan kualitatif menjadi alat yang tepat untuk melakukan penelitian ini. Upman dan Steck atau 2001 mengatakan bahwa by qualitative it means that is really primarily on human perception and understanding. Maksudnya adalah bahwa pendekatan kualitatif utamanya tergantung pada persepsi dan pemahaman manusia. Jadi manusialah yang terjadi faktor terpenting dalam sebuah penelitian. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian. Penelitian ini menganalisis penggunaan simple present tense dan simple past tense dalam leksikon yang ditulis oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 269 Jakarta. Simple penelitian berjumlah 30 siswa. Berdasarkan analisis data ditemukan 4 jenis kesalahan dalam penggunaan. Yang pertama, misformation atau kesalahan bentuk. Itu ada 67,99% atau 189 kesalahan. Yang kedua ada error of initiation atau penambahan yang tidak perlu. Itu ada 9,71% atau 27 kesalahan. Yang keempat atau yang terakhir ada misordering atau kesalahan susunan. Itu ada 3,96% atau 11 kesalahan. Selain itu terdapat 17 kesalahan, 6,11% dalam penggunaan. Kesalahan yang paling dominan adalah misformation, yaitu siswa salah dalam membentuk kata kerja. Bentuk kedua dalam simple present tense. Faktor penyebab kesalahan yang pertama meliputi kelalaian, yang kedua pengaruh bahasa pertama, yang ketiga terjemahan langsung atau translate. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam proses
belajar mengajar, serta meningkatkan latihan menulis siswa agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Numis ingin menyampaikan kesimpulan dari kesalahan objektif yang dibikin oleh siswa. Yang pertama, apa sih itu objektif? Objektif itu adalah penggunaan kata yang untuk orang atau benda seperti dia, merah, atau pintar. Dalam bahasa Inggris itu adalah be, red, dan smart. Hasil kesimpulannya, banyak siswa yang lalai dengan penelitian objektif ini. Masih banyak siswa yang salah, karena objektif ini 18 kesalahan sama dengan 16%. Kenapa sih banyak siswa yang salah dengan penggunaan objektif? Karena banyaknya siswa yang kurang teliti dalam pengerjaan objektif ini. Misalnya, dia kurang teliti dalam pengerjaannya. Contohnya, dia kurang teliti dalam pengerjaan objektif ini karena kurangnya dedikasi dari guru atau informasi dari guru, contoh-contoh yang diberikan guru, dan teori-teorinya masih kurang. Bagaimana sih caranya supaya kita lebih baik dalam pengerjaan objektif ini? Dengan cara kita sering menulis dalam bahasa Inggris, dan kita sering harus membaca novel-novel atau cerita yang bersangkutan dengan bahasa Inggris, supaya kita lebih teliti dalam pengerjaan objektif ini. Yang paling utama sih, kita harus teliti dan sering mengecek sedetail mungkin dari tulisan yang kita tulis itu, supaya kita tidak keliru lagi. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Terima kasih.